Halo, selamat pagi sahabat trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini tanggal 8 Maret hari Rabu 2023. Masih pagi-pagi ya, saya udah live. Pasti ada alasannya kenapa seperti itu. Nah, di monitor kita lihat ya, semalam ada berita dari The Fed ya bahwa mereka menaikkan suku bunga ya, akan berencana. Kita lihat dulu beritanya. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya teman-teman ya, stock market today Dow slams as Powell testimony puts 50 bps in play for Mars gitu ya. Jadi rencananya the Fed ya melalui Jerome Powell ketuanya itu kembali akan menaikkan suku bunganya ya, mempercepat kenaikan suku bunga di bulan Maret ini ya. Bisa aja sekarang kan levelnya di 4,75, bisa aja ke 5,5 ya, bisa 5,25, 5,5 sampai 5,75 di tahun ini ya. Jadi the Fed Chairman also said that if the totality of the data were to indicate the faster tightening is warranted, it would to be prepared to increase the pace of the rate. Ya, jadi the Fed mengatakan jika data-data ekonominya mereka semakin menguat, maka dalam waktu segera lebih cepat mereka akan menaikkan suku bunga. Nah, ini yang berpengaruh kepada harga obligasi Amerika yang 2 tahun, di mana yield obligasi atau imbal hasilnya itu meningkat sangat tajam ya. Kita bisa lihat di sini di grafiknya, saya menggunakan invest.com. Nah, ini 2 tahun teman-teman, US 2 year menyentuh level 5.0337 ya. Ini kalau menurut saya tertinggi ya, all time high. Kita cek aja secara teknikal biar lebih pasti nih ya. Dalam sebulan, ini grafik sebulan naik tuh. Coba dalam setahun naik juga, 5 tahun juga masih tinggi dalam 5 tahun. Kita maksimalkan. Nah, ini dia. Dia setara dengan tahun 2005. 2005 dengan tahun sekarang kurang lebih berapa tahun tuh? 18 tahun ya. Jadi hampir 2 dekade ya. Ini tertinggi nih yang semalam ini. Betul-betul melonjak tajam 5,3. Artinya apa? Ketika imbal hasil naik seperti ini secara signifikan, maka harga obligasi itu berarti turun dalam ya, anjlok dalam seperti itu ya. Rumusnya seperti itu. Ketika obligasinya turun harganya, maka yieldnya naik. Begitupun sebaliknya, ketika harganya naik yieldnya turun ya teman-teman. Cara bacanya seperti itu. Nah, ini tertinggi. Nah, ini adalah isyarat juga di mana ketika suatu obligasi naik secara signifikan atau turun, itu akan berdampak kepada harga saham. Makanya tadi malam Dow Jones turun juga tuh, anjlok juga. Nah, ini yang juga berpengaruh ya, merambat ke dalam negeri, yang juga menekan indeks kita IHSG selama beberapa pekan terakhir ya, beberapa terakhir. Nah, ini termasuk imbal hasil obligasi Indonesia dalam 10 tahun juga menyentuh level 7%, biasanya 6,8 ya teman-teman, seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa harga saham kita termasuk di Dow Jones itu apa namanya ya, galau juga ya teman-teman. Nah, ini 2 tahun. Kalau 10 tahunnya ya itu 3,97 ya. Ini kalau nggak salah pernah menyentuh level 4,2 tertinggi ya. Dalam 5 tahun ini masih tinggi benar ya. Ya, ini di bulan berapa tuh? Malah pernah di level 16% ya, tahun 99 berapa tuh? 97 ya. Oke. Nah, ini pernah menyentuh level dalam setahun ini 4,2 ya. 5, yang 5 tahun aja udah pernah nih, udah lewat. Nah, pertanyaan kenapa harga yield obligasi 2 tahun ini lebih tinggi daripada 10 tahun. Nah, untuk Amerika ini yang biasa disebut dengan inversi ya, teman-teman. Ini menandakan atau mengisyaratkan bahwa perekonomian Amerika dalam waktu jangka pendek kurang lebih 2 tahun itu dalam keadaan yang tidak stabil atau gonjang-ganjing ya ekonominya. Ya, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh the Fed ya. Padahal ekonomi mereka sekarang udah baik sih ya.
Tapi secara teori dalam 2 tahun itu ada ketidakpastian ya. Nah, berbeda kalau Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia, obligasi 2 tahun atau 3 tahun itu lebih rendah daripada 10 tahun. Kalau Indonesia yang 2 atau 3 tahun itu levelnya di yield-nya itu 6,3, 6,2, yang 10 tahun biasanya 6,8 atau 6,7. Tapi kemarin saya cek imbal hasil Amerika yang Indonesia yang naik juga ke 7% ya. Tapi masih sesuai teori karena yang 2 tahunnya lebih rendah daripada 10 tahun. Ini Amerika yang unik, yang 2 tahunnya lebih rendah, lebih tinggi daripada 10 tahun. Itu menandakan inversi atau ketidakpastian ekonomi dalam waktu jangka pendek ini ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian kita cek, biasanya kalau obligasi yieldnya jatuh seperti ini yang 2 tahun akan berdampak kepada kurs dolar ya. Kita cek currency-nya seperti apa. Indeks dolar 105 ya, benar ya, naik juga ya. Nah ini dalam 5 tahun berarti menguat juga nih, dolar menguat. Ini malah di bulan 2022 kemarin September kalau nggak salah itu 114 ini ya. Kita cek teman-teman. Nah ini dia ya, menguat juga ya, 105. Ini kita lihat nih dalam 1 bulan menguat tajam juga seiring dengan kenaikan imbal hasil ya. Seiring dengan rencana kenaikan suku bunga. Jadi selalu berpasangan tuh, ketika suku bunga naik maka dolar akan menguat. Imbasnya adalah harga obligasi turun, yieldnya naik. Begitu pula dengan saham juga biasa turun seperti itu teman-teman. Dampaknya ke harga komoditas misalnya minyak mentah dan gold itu biasanya akan tertekan ya. Khususnya gold, kalau minyak mentah itu masih ada daya tahannya. Sensitivitasnya itu 50%, jadi meskipun biasanya dolar menguat, biasanya harga minyak mentah melemah, tapi tidak serta-merta. Kalau ada faktor lain mempengaruhi, misalnya aktivitas Cina yang kembali diperkirakan pulih di tahun ini, itu bisa aja dia harga minyak mentah jalan sendiri. Artinya meskipun dolar menguat, harga minyak mentah pun bisa menguat gitu. Kecuali emas ya. Emas itu 80-90% dipengaruhi oleh menguatnya dolar ya teman-teman, seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa saya pagi-pagi ini udah nangkring ya, udah live. Karena sesuatu sangat menarik perhatian saya, yaitu imbal hasil bond Amerika yang 2 tahun ya, yang mencapai 5, tertinggi dalam hampir 2 dekade atau 10-20 tahun. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.